masuk ya. Kamu explore ke sana aja. Oke, makamnya luas. Ini minggu pertama, jadi kita udah libur hampir 2 minggu. Ini kayak sparring lagi, pemanasan lagi aku. Seperti itu sahabat Candias. Makanya kenapa ulama-ulama dulu dalam beribadah, berzikir, mendekatkan kepada Allah itu tidak ada hentinya. Jadi di saat rohani bekerja itu tidak ada, kalau kita sih lelah apa gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi kami ini jauh 2 minggu. Jadi sempat pas masuk agak memperhitungkan juga sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali sahabat Candias di awal penghujung bulan Syawal itu ya. Tanggal berapa di Syawal nih? Tanggal 10. Sebelum kita explore lebih jauh lagi ke area pemakaman Ibu Musa ya dia. Ibu Musa, kami berdua mengucapkan minal aidin wal faidin 1446 Hijriah. Bila ada salah kata, sikap kami mohon maaf. Semoga ibadah kita bisa diterima dan kembali ke fitrah tentunya. Oke, sahabat Candias, secara biasa di awal bulan Syawal ini, minggu ke pertama, kita menemukan makam keramat Ibu Musa dia. Ya, Ibu Musa. Secara biasa saya mungkin akan bertafakur biar bisa sedikit memberikan penjelasan bagaimana sejarah atau perjalanan almarhum beliau. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke. Sahabat Candias, jadi di sini ada 2 bangunan. Di sini ada 2 bangunan. Coba kita masuk ya, baru kita lihat nanti seperti apa di dalam bangunan makam keramat Ibu Musa. Assalamualaikum ya ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Candias, ini menunjukkan jam 12 malam, jadi saya kebetulan tidak ada juru kuncinya, jadi ya semoga ya jadi kita explore sendiri ya, tentunya kami atas izin Allah lah ya. Saya coba bertafakur ke mengungkap perjalanan beliau. Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi.
lagi. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ila hadaratin Nabi Mustafa Rasulullah wa ila hadaratin Nabi Allah Al-Fatihah. Tusan almarhum kiboyo wa ahlihi wa karabati wa tuyubati wa limakomo itu ila sirullahu Al-Fatihah. Ihdina syirat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, saya tidak bisa bicara lebih jauh, lebih dalamnya, tapi garis besarnya saja lah ya. Jadi beliau ini sesepuh sini, jadi dia siarkan Islam, tapi sambil mengajarkan pencak silat sedikit. Beliau itu ahli pencak silat, jadi ya, napasnya sama Ustadz yang di combine atau apa, disatukan dengan kanuragan, tapi basicnya pencak-silat dari Cimande nih, dari Cimande dia. Jadi sambil siar tentang keimanan, tentang keislaman, dia mengajarkan juga kanuragan yang apa namanya, karakternya dari Cimande ya. Ya kalau dia dari Pasundan lah ya, jadi dari Banten sana seperti itu. Jadi ini si putra daerah dari Sukatani Cikarang. Nah, beliau asli pendekar Nusantara. Luar biasa. Jadi kita harus patut bangga kepada para sesepuh kita. Sesungguhnya
isi kajian keimanannya ya apa ya, betul-betul dipahami, ditafakuri, apa ya, yang jelas intinya beliau-beliau inilah, jadi pemahaman tentang keislaman itu tidak hanya raganya saya, tapi jiwa raga betul-betul menyatu gitu loh ya. Jadi secara kegiatan rohani, kegiatan jasmaninya betul-betul digali seperti itu. Jadi sahabat Genius, secara biasa ini konten kami berjalan berdua, tim kami hanya berdua, saya pribadi sama Yogi sebagai ponakan saya, jadi ikutin alur hati ya. Jadi nggak tahu saya nyampe di makam sesepuh Ki Buyut Musa yang ada di kecamatan, kalau tidak salah Sukatani ya, Sukatani, kabupatennya Kabupaten Bekasi, jadi arahnya arah ke utara. Jadi kalau nyambung sebetulnya ke Sekuro sana, Sekuro, Cibingbing sana, terus ke makam Ramat Batok, seperti itu. Kita explore ke yang lainnya. Ini kasus, bukan kasusnya, ceritanya hampir sama dengan Mbah Jago. Kalau kembali atas izin Allah, kalau memang ada tertangkap oleh kamera kami, ada sosok lah ya. Jadi apa ya, kalau boleh saya secara dohir sih bentuknya macan, tetapi saya tidak melihat ke sana. Jadi mudah-mudahan Allah izinkan nanti di belakang sana ya ada sosok macan di sini gitu, seperti itu. Oke, terima kasih telah mengikuti section tafakur saya, karena ini memang tidak ada kecil kunci penjelasannya melalui perjalanan rohani, kecerdasan rohani sahabat Genius. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun sisi lain yang beda dengan penilaian audiens atau sahabat Genius. Jadi ini keturunannya lagi, ini keturunannya beliau. Kasusnya kayak Mbah Jago lah, jadi dia punya lahan gitu. Tapi kalau Mbah Jago itu kan lebih spesifik, penggalian penggalian pelajaran keimanannya itu. Jadi kalau Mbah Jago pembelajaran tentang keimanannya itu lebih dalam lah, lebih jauh. Tapi kalau sosok almarhum Ki Buyut Musa ini cenderung hanya sebatas syariat lah ya, tetapi dibarengi dengan ilmu pencak silatnya, seperti itu. Jadi ilmu agamanya tidak begitu dalam seperti di Mbah Jago. Saya enggak, karena hampir sama dengan Mbah Jago, makanya saya sedikit cerita seperti Mbah Jago nyambung ke Mbah Jago, tapi ini kiblatnya ke sana, ke Sekuro. Iya. Cuma untuk mumpuni tentang keimanannya, ketauhidannya lebih besar, lebih jauh, lebih dalam Mbah Jago sama. Tapi napas kanuragannya sama, seperti itu. Oke sahabat Genius,
ikuti terus. Jadi ekspor kita ada di tempat ya, ini khusus makam beliau serta keturunannya, dan kita ekspor ke komplek pemakaman di luar makam beliau. Mudah-mudahan bisa ketangkap, ada yang ketangkap makhluk astral di luar sana. Masakan sebelum tabrak ada agak beda ya. Iya Bang. Awalnya tadi agak Beda. Jadi sahabat Kanias, alamnya biasa saja, tetapi emang auranya lumayan sih, Mbah Buyut Musa ini, karena emang mandinya tadi, jadi ilmu pamacannya itulah yang membuat alam suasana pemakaman ini agak sedikit agak sedikit ya lagi merasakan lah mencekam. Bukan mencekam sih ya, agak beda lah. Jadi kampung cantilan ya Gi. Iya. Di sini nih Gi, kalau bisa keterima sosok macannya di sini. Jadi di sana enggak ada. Ya emang kebetulan kan sahabat Kanias, makamnya beliau itu sebetulnya aksesnya di sini, cuma karena tidak ada juru kuncinya, jadi saya sita di sebelahnya. Apa nih? Salam. Mau eksplor lebih dalam lagi. Jadi di sini makamnya tidak ada menggunakan batu alam ya Gi ya. Coba Gi. Tanya. Jadi ya saya udah pernah jelaskan di beberapa episode, angker tidak angker, ada apa tidak ada maksud astral, sebetulnya bukan suatu jaminan bahwa di sana makamnya harus seorang ulama di sebuah tempat yang terpencil, tidak. Jadi kadang keadaannya seperti ini justru ya sebetulnya ada yang masuk akal, yang kalau manusia kan berani ya. Jadi ya berani mendekat, berani melihat, berani ya radiusnya nggak begitu jauh lah. Jadi itu yang membuat mental rohani agak beda gitu. Tadi saya tanya sama Yogi, bedakan lagi sebelum dan setelahnya seperti itu. Jadi ya fungsinya kita harus kuat, keimanan tauhid yang bulat itu itulah mental rohani, karena di sanalah sensor rohani bisa membedakan mana yang kuat, mana yang tidak kuat, seperti itu. Ya, kamu explore ke sana loh ya. Oke, makamnya luas. Ini minggu pertama, jadi kita udah libur berapa 2 minggu. Jadi kayak sparring lagi, pemanasan lagi.
Nah, seperti itu sahabat Candias. Nah, makanya kenapa ulama dulu dalam beribadah, berzikir, mendekatkan kepada Allah itu tidak ada hentinya. Jadi di saat rohani bekerja itu tidak ada, kalau kita sih lelah apa gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi kami ini 2 minggu jadi sempat pas masuk agak memperhitungkan juga sebetulnya. Walaupun tempatnya ya nggak seserem yang bisa dilihat ya. Iya. Kondisinya biasa-biasa saja. Jadi tidak ada pohon-pohonan yang besar, yang tua, tidak ada. Tetapi emang sifat dan karakter yang aksalnya inilah yang tidak bisa dianggap remeh gitu lah, dia disepelekan seperti itu. Oke, sahabat Candias, mau eksplor lagi Bu? Ini sana cuma makam doang ya. Iya, ini makam umumnya, wakafnya. Jadi seperti Mbah Jago, jadi ini diwakafkan oleh almarhum Ibu Yud Musa itu. Tapi ini hampir keseluruhan tidak menggunakan batu alam ya dia. Jadi emang syariat Islam kan seperti itu mengajarkannya, mungkin jadi mereka menjalankan syariat tadi. Jadi proses sesungguhnya pusara itu tidak harus dibangun seperti yang di luaran sana ya. Pakai batu alam biasanya. Ini cukup dengan bebatuan aja dia. Iya. Sebagai tanda doang. Sebagai tanda. Kalau kita eksplor ke Cirebon itu kan emang, kalau dari lihat sejarah sahabat Candias, kenapa banyak batu kualam, itu menandakan kasta lah dulu kan. Jadi banyak keturunan yang masih berbau ningrat seperti itu. Jadi dari perjalanan ini kita bisa banyak belajar sahabat Candias, dari kebiasaan umat Islam itu sendiri berbeda. Jadi cara pemakaman, memperlakukan pusara itu seperti apa, kita bisa bedakan, bisa belajar banyak dari kunjungan kita masuk ke makam-makam seperti itu. Kurung ini. Nah, kalau bisa ketangkap, kalau kebetulan lampu tembaknya di bawah nih sahabat Candias. Jadi emang sekarang ini eksplornya jarak dekat ini ya. Gitu. Tapi kita berapa menit sini sudah beda suasananya, sudah biasa-biasa saja kan. Jadi emang rohani sendiri kalau tidak bekerja ataupun tidak dipergunakan 2 minggu ini ya, tadi ya pemanasannya cukup. Deh, sahabat Candias, terima kasih telah mengikuti perjalanan kami di daerah Sukatani Cikarang. Alhamdulillah Allah kasih izin, Allah kasih kesempatan saya menemukan makam keramat Ibu Yud Musa seperti itu. Jadi tetap menjadi perjalanan jelajah kami, yaitu membuka tabir, membuka sejarah beberapa ulama, beberapa pendekar yang napasnya keislaman
yang banyak sebetulnya yang tidak bisa diekspor oleh media atau apa oleh pemerintah seperti itu. Jadi kita harus bangga. Oke, nah, terima kasih saya ucapkan atas atensinya. Terima kasih, semoga kebaikan sahabat Kandias dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.